Langkah berat, hati sesak, dan dahi tak henti berkernyit memikirkan lembar-lembar tagihan yang menumpuk tanpa jawaban. Di saat tangan terasa kosong dan dompet menjerit sunyi, kadang kita bertanya dalam hati, di manakah janji Allah tentang rezeki yang tak tertukar? Engkau yang hari ini sedang dihimpit utang, yang siangnya dirundung malu dan malamnya terpejam dengan air mata, ketahuilah, engkau bukan sendiri. Jalan ini telah dilalui oleh banyak hamba Allah yang dicintainya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun pernah meminjam, pernah merasa sempit. Namun beliau tidak pernah putus harap. Kesulitanmu hari ini bukan akhir dari kisahmu. Hutangmu bukan aib tapi titipan ujian. Dan ujian, jika dihadapi dengan sabar dan iman, akan menjelma jadi jembatan menuju keberkahan yang tak disangka. Tidakkah engkau mendengar seruan Tuhanmu? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Maka jangan biarkan harapanmu patah, jangan biarkan ibadahmu layu, jangan biarkan doa-doamu terhenti di ujung lidah. Karena bisa jadi pada saat engkau merasa paling lemah, Allah sedang menulis kisah kebangkitanmu. Ingatlah, langit yang mendung tak selamanya kelabu. Hujan yang turun bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk menyuburkan. Mungkin inilah musim gersangmu, tapi percayalah, musim panen itu pasti datang. Tugasmu hanyalah bertahan, bersabar, dan terus menggenggam tali harapan kepada Rabb yang Maha Kaya. Jangan pula engkau merasa malu untuk menangis di hadapannya, karena seringkali air mata itulah yang membuka pintu langit. Doa-doamu tidak pernah sia-sia. Allah tak pernah lupa. Ia hanya sedang memilih waktu terbaik untuk menjawab. Mari kita jelajahi bersama dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, bagaimana Islam membimbing orang-orang yang terhimpit ekonomi, doa-doa yang diajarkan Nabi untuk lunas hutang, dan amalan-amalan yang membuka pintu rezeki seluas samudera. Karena sejatinya badai ini bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Bersiaplah, sinar fajar itu dekat. Ketika rezeki serasa tertutup, memahami ujian dalam bingkai iman. Dalam perjalanan hidup ada musim-musim yang tidak bisa kita hindari, seperti petani yang harus melewati kemarau sebelum panen. Demikian pula seorang hamba Allah tak lepas dari musim kesempitan sebelum limpahan nikmat datang. Termasuk diantaranya adalah kesulitan ekonomi, kesempitan rezeki dan tumpukan hutang yang seakan tak ada ujungnya. Namun Islam tidak membiarkan kita berjalan dalam gelap tanpa lentera. Sebaliknya, Islam hadir sebagai cahaya yang memandu, memberi makna pada setiap rasa sakit, dan menunjukkan bahwa kesulitan bukanlah murka Allah, melainkan bentuk cintanya yang tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini bukan hanya kalimat penghibur. Ia adalah penegas bahwa setiap ujian, termasuk masalah ekonomi, telah Allah ukur dan takar sesuai kemampuan hambanya. Dan setiap ujian pasti membawa hikmah yang jauh lebih besar dari keluhan dan kelamnya hari-hari. Kesulitan bukan hukuman, tapi proses penempaan. Seringkali saat uang tak cukup, bisnis merugi atau tagihan berdatangan, hati ini goyah. Kita merasa gagal. Kita merasa tak berguna, kita merasa Allah jauh. Padahal justru di saat-saat seperti itulah, Allah sedang mengasah keteguhan hati kita, membersihkan sisa-sisa kesombongan, dan memurnikan niat kita agar hanya bergantung padanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa murka maka ia mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah engkau sadar, dengan diuji secara ekonomi, engkau justru diberi peluang untuk meraih derajat sabar dan tawakal yang lebih tinggi. Ini bukan tentang kehilangan, ini tentang disiapkan. Rezeki tidak hilang, hanya belum tiba. Salah satu kesalahan kita adalah menganggap rezeki itu hilang. Padahal, rezeki yang tertunda bukan berarti sirna. Mungkin engkau sudah bekerja keras, sudah berikhtiar, namun hasilnya belum terlihat. Ketahuilah, rezeki tidak selalu datang saat engkau mau, tapi saat Allah tahu engkau siap menerimanya. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
Quran Surat Al-Isra ayat 30. Allah Maha melihat air mata yang jatuh dalam sepi. Allah Maha mendengar doa-doa yang lirih di tengah malam. Tak ada satu huruf pun yang terucap dari lisanmu kecuali tercatat. Tak ada satu keringat pun yang jatuh tanpa disaksikannya. Dekap kesulitan dengan sabar dan doa. Ketika pintu-pintu dunia terasa tertutup, itu tandanya Allah ingin engkau mengetuk pintunya lebih keras. Disitulah tempat kembali yang tak pernah menolak. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi sabar adalah ketika engkau tetap bergerak, meski langkahmu tertatih sembari tetap berdoa. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal dan berkah. Sabar dan doa adalah dua sayap yang akan membawamu terbang melewati badai. Dan tak ada doa yang sia-sia. Allah mungkin menunda jawabannya, tapi Dia tidak pernah lalai. Justru dalam penantian itulah, hatimu sedang dibersihkan dan dikuatkan. Doa-doa Rasulullah untuk melunasi hutang dan membuka pintu rezeki. Dalam setiap kesulitan, Islam selalu menawarkan jalan keluar, tidak hanya melalui ikhtiar lahir seperti bekerja dan bersedekah, tetapi juga melalui kekuatan batin, doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang manusia paling mulia, pun pernah berdoa dengan sungguh-sungguh saat menghadapi kesulitan ekonomi dan lilitan hutang. Itu menjadi pelajaran agung bagi kita, bahwa doa bukan sekadar pelengkap tetapi senjata utama seorang mukmin. Doa agar terlepas dari hutang yang berat. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya Abu Umamah sedang duduk termenung di masjid, bukan pada waktu salat. Beliau bertanya, "Wahai Abu Umamah, mengapa engkau duduk di masjid pada waktu yang bukan untuk salat?" Abu Umamah menjawab, "Kegelisahan dan hutang-hutang yang menimpaku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa? Jika engkau mengucapkannya, Allah akan menghilangkan kegelisahanmu dan melunasi hutangmu." Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengajarkan doa ini, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Umamah pun mengamalkannya setiap pagi dan sore. Tak lama kemudian, sebagaimana pengakuannya sendiri, Allah menghilangkan kegelisahanku dan melunasi hutang-hutangku. Doa memohon kecukupan rezeki. Selain doa tersebut, Rasulullah juga mengajarkan doa khusus untuk memohon rezeki yang cukup dan keberkahan hidup. Salah satunya adalah, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ini pendek, namun mengandung makna yang dalam. Permohonan untuk tidak hanya dilunasi hutangnya, tapi juga agar hati dan hidup merasa cukup, agar tidak tergantung pada makhluk, dan agar jalan rezeki yang didapat benar-benar datang dari pintu-pintu yang Allah ridai. Konsistensi dan keyakinan dalam berdoa. Yang perlu kita tanamkan saat membaca doa-doa ini adalah keyakinan penuh. Jangan jadikan doa sebagai formalitas. Jangan ucapkan dengan hati yang ragu. Rasulullah mengingatkan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka saat engkau membaca doa-doa itu, bayangkan Allah sedang benar-benar mendengarkanmu. Bayangkan bahwa Dia tidak jauh, bahkan Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Baca doa ini setiap pagi dan sore. Jadikan ia wirid yang tak lepas dari lisan, sebab doa ibarat benih, mungkin tak langsung tumbuh hari ini, tapi teruslah menyiramnya dengan keyakinan. Allah tidak tidur, Allah tidak lalai, Allah sedang menyusun jalan keluarmu, bahkan di saat engkau merasa semuanya telah buntu. Amalan-amalan pembuka rezeki dan pelunas hutang dalam Islam. Setelah menguatkan hati dengan sabar dan mengisi lisan dengan doa-doa Nabi, langkah berikutnya adalah memperbanyak amalan yang menjadi kunci pembuka rezeki. Islam bukan agama yang memisahkan antara langit dan bumi, antara doa dan usaha. Ia mengajarkan bahwa rezeki itu bukan hanya dicari, tetapi juga dijemput dengan amal-amal yang Allah cintai. Berikut adalah beberapa amalan ringan namun penuh keberkahan.
yang mampu menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dan pelunasan hutang. Istighfar menyapu dosa mengundang rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dari langit dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai di dalamnya." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Istighfar bukan hanya penghapus dosa tapi juga magnet rezeki. Ucapkan istighfar setiap hari, dengan hati yang menyesal dan lidah yang lembut, setidaknya 100 kali sehari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila dikerjakan dengan tulus maka hati menjadi lapang. Pintu-pintu langit terbuka dan pertolongan Allah segera menghampiri. Menjaga silaturahmi, memperpanjang umur, meluaskan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang pintu rezeki kita sempit bukan karena kurang bekerja, tapi karena hubungan dengan keluarga atau kerabat renggang. Perbaiki silaturahmi, minta maaf pada yang pernah tersakiti, kunjungi saudara yang lama tak dijumpai. Allah akan bukakan jalan keluar dari arah yang tak disangka. Sedekah, mengurangi harta secara lahir, melipat gandakannya secara hakikat. Secara logika manusia, memberi di saat kekurangan adalah langkah yang berat. Namun dalam logika langit, sedekah justru membuka jalan ke lapangan. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Berikan apapun yang engkau mampu, meski hanya Rp5.000, sebutir kurma, atau bahkan segelas air. Jangan lihat jumlahnya, lihat ketulusanmu. Karena Allah menilai hati, bukan nominal. Sedekahmu hari ini bisa jadi kunci pembuka pintu rezeki esok hari, bahkan dari arah yang tak kau duga. Salat duha, salat para pencari rezeki. Di antara amalan yang sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin dimudahkan rezekinya adalah salat duha. Rasulullah bersabda, pada pagi hari setiap persendian kalian ada sedekahnya, maka 2 rakaat salat duha mencukupinya. Hadis riwayat Muslim. Salat duha adalah bentuk sedekah untuk seluruh tubuh kita, dan banyak ulama serta orang-orang saleh menjadikan duha sebagai kebiasaan tetap, membantu orang lain. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jika engkau ingin Allah bantu melunasi hutangmu, cobalah bantu orang lain meski hanya dengan doa, perhatian atau sumbangan kecil. Prinsipnya sederhana, tolong orang lain maka Allah akan menolongmu dengan cara yang lebih besar. Kesemua amalan ini bukanlah sulap yang langsung membalikkan keadaan, tapi ia adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu tertutup satu persatu. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan dan ketekunan. Bukan satu kali tapi berkali-kali. Bukan hanya di waktu sempit tapi terus-menerus. Karena sungguh, ketika engkau bersandar pada Allah sepenuh hati, mengamalkan sunnah Rasul dengan sabar dan yakin, maka tidak ada hutang yang tak bisa lunas, dan tidak ada kesempitan yang tak bisa terlewati. Strategi lahir dan batin untuk bangkit dari hutang dan krisis ekonomi. Berdoa, bersabar, dan memperbanyak amalan kebaikan adalah bagian dari ikhtiar batin. Namun Islam tidak berhenti pada langit, ia juga memandu kita melangkah di bumi. Dalam setiap kesempitan Allah memberikan ruang gerak bagi hambanya untuk berusaha. Maka inilah saatnya kita merajut kekuatan batin dengan strategi lahiriah yang konkret dan terarah. Karena sesungguhnya iman itu bukan sekadar pasrah. Iman adalah tenang di hati tapi giat di tangan. Menyusun rencana keuangan, mulai dari hal yang kecil. Tak semua orang mampu langsung melunasi seluruh hutangnya. Tapi semua orang bisa mulai dari satu langkah kecil. Buatlah daftar hutang-hutangmu secara rinci. Siapa pemberi pinjaman, berapa jumlahnya, kapan jatuh temponya. Lalu susun skala prioritas, mana yang harus dilunasi lebih dulu dan mana yang bisa dinegosiasi. Seringkali yang membuat kita tertekan bukan jumlah hutangnya, tapi ketidaktahuan kita tentang bagaimana menghadapinya. Padahal, dengan mencicil pelan dan mengatur pengeluaran, banyak yang akhirnya terbebas dari beban besar. Kurangi pengeluaran tidak penting, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Makan sederhana bukan tanda kekalahan, tapi bagian dari perjuangan. Bekerja dengan niat yang diperbarui, rezeki tidak datang dari langit begitu saja.
Ia turun melalui kerja keras yang dibarengi doa dan kejujuran. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Apapun pekerjaanmu hari ini, pedagang kecil, ojek online, guru honorer, penjahit rumahan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu malu pada pekerjaan. Malulah jika kita bermalas-malasan. Bila belum punya pekerjaan tetap, maka cari peluang dari kemampuan yang ada. Bisa jadi dari keterampilan memasak, menjahit, menulis, atau sekadar membantu orang lain. Rezeki sering datang bukan dari pekerjaan besar, tapi dari kerja keras yang penuh berkah. Jangan remehkan kekuatan jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah adalah modal yang tak tergantikan. Dalam riwayat-riwayat klasik, banyak orang kaya yang jatuh miskin karena hilang kepercayaan. Tapi juga banyak yang miskin menjadi mapan hanya karena satu hal, bisa dipercaya. Jika hari ini engkau berhutang dan belum mampu membayar, sampaikan dengan jujur kepada pemberi hutang. Minta waktu, ajukan cicilan kecil dan tunjukkan kesungguhan. Jangan lari, jangan menghindar. Orang lebih menghargai kejujuran daripada janji palsu. Rasulullah bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun bagi yang belum mampu jujur dan menunjukkan itikat baik adalah bentuk kemuliaan. Bahkan banyak kisah nyata orang-orang yang dibebaskan dari hutangnya hanya karena akhlaknya yang mulia, bergaul dengan lingkungan yang mendorong perubahan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Di tengah kesulitan kita butuh lingkungan yang menguatkan. Carilah komunitas masjid atau sahabat yang senantiasa menyemangati dan tidak meremehkan. Hindari orang-orang yang hanya membawa keluhan, pesimisme, dan kebencian terhadap takdir. Berada di lingkungan yang positif akan menjaga semangatmu tetap menyala. Engkau akan belajar dari mereka yang pernah bangkit dari titik terendah, dan engkau akan menyadari, tidak ada masalah yang kekal, tawakal yang sejati, setelah semua usaha dikerahkan. Tawakal bukan berhenti berusaha. Tawakal adalah melangkah sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah dengan tenang. Dalam Islam, tawakal adalah puncak iman. Setelah engkau menyusun rencana, bekerja, berdoa, dan bersedekah, serahkan sisanya kepada Allah. Jangan menunggu keadaan berubah dulu baru tenang, tapi tenanglah dulu agar keadaan bisa berubah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berusaha. Bangkit dari himpitan ekonomi dan lilitan hutang bukan proses sehari semalam, tapi ia bukan mustahil. Selama engkau punya tekad, iman, dan kemauan belajar serta berubah, maka Allah akan bukakan jalan demi jalan. Satu-satunya kegagalan hanyalah saat engkau berhenti berusaha dan berhenti berharap. Menemukan ketentraman di tengah kesulitan. Setelah melalui fase-fase ikhtiar, dari menguatkan iman, melantunkan doa, menjalani amalan, hingga menyusun strategi lahiriah, kini tibalah saatnya menoleh ke dalam, mengolah makna dari semua kesulitan ini, karena sesungguhnya rezeki yang paling agung bukan hanya berupa pelunasan hutang atau melimpahnya uang, tetapi hati yang tenang, jiwa yang sabar, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah senantiasa bersama kita. Ketenangan adalah rezeki. Bahkan ia adalah bentuk rezeki yang lebih mulia daripada emas dan perak. Sebab tak sedikit orang yang bergelimang harta, namun jiwanya kosong dan gelisah. Sebaliknya, ada yang hidup pas-pasan, tapi hatinya penuh syukur dan kedamaian. Ujian sebagai tanda cinta. Dalam Islam, ujian bukanlah kutukan. Ia adalah surat cinta dari langit, yang ditulis khusus untuk hamba-hamba terpilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi jika hari ini engkau sedang diuji dengan kekurangan harta dan beratnya hutang, jangan langsung merasa bahwa Allah marah atau menjauh. Bisa jadi, justru itulah caranya menarikmu lebih dekat. Saat semua pintu tertutup, kita akan terpaksa menengadah. Dan di sanalah Allah menunggu, membangun hidup yang lebih sederhana tapi penuh makna. Kesulitan mengajarkan kita tentang prioritas, tentang bagaimana ternyata kita bisa tetap hidup tanpa hal-hal mewah, tentang bagaimana makan dengan lauk sederhana pun terasa nikmat. Jika dimakan dengan hati bersyukur, maka jadikan momen ini sebagai titik balik. Ubah pola hidup. Belajarlah menikmati hal-hal kecil. Udara pagi, suara azan, senyum anak, dan pelukan pasangan. Jangan tunggu kaya untuk merasa cukup. Tapi cukupkan hati agar kelak ketika kaya engkau tak lupa pada makna. Rasulullah bersabda,
Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan. Hadis riwayat Muslim, bersyukur merawat nikmat yang masih ada. Terkadang, fokus kita pada kekurangan membuat kita buta terhadap limpahan nikmat lain yang masih kita miliki. Kita terlalu sibuk menghitung hutang, hingga lupa bahwa kita masih punya kesehatan. Kita memikirkan berapa uang yang tak ada, sampai lupa bahwa kita masih punya orang-orang yang menyayangi. Padahal Allah telah berjanji, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur bukan hanya mengucap Alhamdulillah, tapi juga menjaga sikap, tetap tersenyum meski perih, dan terus melangkah meski tertatih. Saat engkau mampu bersyukur di tengah kekurangan, saat itulah Allah akan membuka kelimpahan yang lebih besar, menemukan tujuan hidup yang lebih tinggi. Hutang, kekurangan, dan kesulitan ekonomi hanyalah episode. Ia bukan identitas, apalagi akhir dari cerita. Kadang Allah menundukkan dunia agar kita mengangkat pandangan ke arah akhirat. Dunia ini fana, tapi akhirat abadi. Maka jangan korbankan ketenangan jiwa demi ambisi dunia yang semu. Jadikan kesulitan ini sebagai bahan bakar untuk lebih dekat dengan Allah, lebih peka terhadap sesama, dan lebih tulus dalam beribadah. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya uang, tapi ridha-Nya. Rezeki terbesar adalah Allah itu sendiri. Rezeki itu bukan hanya uang, makanan, atau pekerjaan. Rezeki terbesar adalah ketika Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat, untuk beribadah, dan untuk memperbaiki hidup. Jika hari ini engkau masih bisa bersujud, menangis dalam doa, dan menyebut namanya di malam yang sunyi, maka yakinlah, engkau masih kaya, karena engkau masih punya Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Menolong. Ketika Nabi Musa alaihissalam merasa dikejar oleh Fir'aun dan terjepit di tepi laut, ia berkata dengan tegas, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Itulah kalimat yang harus engkau genggam dalam hati, bahwa selama Allah bersamamu, tak ada kesulitan yang permanen. Maka teruslah melangkah, walau pelan. Teruslah berharap walau hari tampak kelam. Karena pertolongan Allah sering datang di saat kita hampir menyerah, namun memilih untuk tetap bertahan. Dan saat itu tiba, engkau akan menatap ke belakang dan berkata, "Alhamdulillah, aku pernah diuji. Karena dari ujian itulah aku menemukan Allah lebih dekat dari apapun yang pernah kupunya."